Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Psikologi Dunia Maya yang beranggotakan Julian Juswan, Mutiara Rafli, dan Lia Dotun Umami akan membahas materi mengenai cybercrime and deviance. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai cybercrime dan penyimpangan. Nah, selama 3 dekade terakhir, masyarakat dunia telah merasakan dan menyaksikan beberapa kemajuan teknologi elektronik seperti telepon seluler, komputer rumah, dan internet. Nah, apa sih itu cybercrime? Cybercrime dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan online yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi baik dari komputer, telepon seluler, atau personal digital assistant atau PDA. Menurut Donner dan kawan-kawan, pada tahun 2014, perkembangan cybercrime bukanlah tindakan sesaat atau sementara saja, namun melibatkan perubahan evolusi. Selanjutnya, menurut Wall dalam Stallings and Finn pada tahun 2016 menyebutkan bahwa cybercrime merupakan sebuah kejahatan yang dimediasi oleh teknologi jaringan. Nah, kejahatan-kejahatan terdahulu seperti pencurian, adanya penipuan, adanya pelecehan dapat ditemukan dalam bentuk yang baru di dunia maya dan teknologi informasi. Nah, bisa kita lihat seperti kejahatan peretasan akun atau prostitusi online yang dilakukan di internet yang minatnya itu sangat banyak pada beberapa kelompok penting yang melabeli tindakan tersebut sebagai tindakan yang berdasar ke dalam kode moral yang masuk akal. Internet menyediakan dan memfasilitasi penyimpangan dan kejahatan dengan menyediakan visibilitas dan aksesibilitas ke kebenaran alternatif serta sudut pandang normatif tentang bentuk kejahatan dunia maya. Nah, sifat internet tersebut tadi terfragmentasi dan berlapis lebih jauh lagi merangsang aktivitas kriminal dan menyimpang karena tidak ada badan pemerintah yang terpusat untuk menetapkan norma-norma untuk perilaku yang sesuai. Contohnya saja pada negara-negara tertentu, perilaku melanggar hukum dapat ditoleransi terlebih dalam kasus cyber tersebut, memungkinkan pelanggar memilih yurisdiksi atau situs web yang konsekuensi hukumnya itu paling ringan. Nah, selanjutnya itu subbab kedua mengenai definisi penyalahgunaan komputer. Menurut Donner dan kawan-kawan pada tahun 2014, mereka menyebutkan bahwa bukan menjadi sebuah kebetulan sejak awal ledakan teknologi banyak terjadi berbagai perilaku menyimpang yang terkait dengan komputer meningkat sangat pesat. Perilaku tersebut meliputi peretasan, pembajakan digital seperti mengunduh dan mengunggah musik secara ilegal dan program perangkat lunak, pelecehan komunitas online, serta menggunakan kata sandi orang lain tanpa izinnya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Moon dan Wilson dalam Loderbach dan Antonaccio pada tahun 2017, mereka itu meneliti sejauh mana jenis kejahatan komputer yang ditemukan pada anak muda terlibat dalam penyimpangan komputer seperti menyalin dan memperdagangkan perangkat lunak komputer secara ilegal dan mengunduh materi lain secara ilegal. Sedangkan beberapa yang lainnya terlibat dalam produksi atau penyebaran program virus di dunia maya, seperti pencurian identitas serta gangguan ilegal ke dalam sistem komputer. Nah, menurut Wall dalam Donner pada tahun 2014 juga menjelaskan mengenai kejahatan dunia maya yang terjadi pada generasi pertama yang melibatkan tindakan menyimpang yang dapat dilihat dan ditandai dengan eksploitasi ilegal komputer mainframe dan sistem operasi. Secara umum, perilaku tersebut melibatkan kejahatan yang sudah ada sebelum komputer dan internet ini diciptakan. Namun, inovasi teknologi inilah yang menyediakan arena lain untuk melakukannya. Pelanggaran tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau menghasilkan informasi yang dilarasi dan dianggap sebagai kejahatan tingkat rendah, seperti penggunaan internet untuk mempelajari cara membuat bom pipa atau membuat metamfetamin. Dan yang jelas, hal itu sangat berbahaya untuk dunia dan masyarakat sekitarnya. Materi selanjutnya adalah kejahatan cyber dan identitas pelaku.
Identitas sendiri adalah pengembangan konsep diri seseorang termasuk pemikirannya dan perasaan tentang dirinya sendiri. Di dunia online, peran identitas itu kompleks karena berbagai versi diri dapat diekspresikan. Nah, terkait tentang diri ini, Hinggis melakukan eksplorasi lebih lanjut. Ia mengusulkan terdapat 3 domain dalam diri. Yang pertama yaitu diri sebenarnya atau diri sekarang. Hal ini merupakan karakteristik yang sebenarnya dimiliki seseorang. Kemudian yang kedua, ada ideal self yang merupakan karakteristik yang ingin dimiliki seseorang. Dan selanjutnya ada seharusnya diri yang merupakan karakteristik yang menurut seseorang seharusnya mereka lakukan dan mereka miliki. Nah, anonimitas online ini memberi orang kesempatan untuk menyajikan semua dari 3 diri ini dan karenanya memungkinkan individu untuk menyajikan aspek mereka dengan lebih baik daripada yang mereka rasakan dan mampu mereka lakukan secara tatap muka ataupun interaksi. Nah, konsep diri ini atau yang disebut diri sejati telah digunakan untuk merujuk pada aspek tersembunyi dari apa yang kita butuhkan atau inginkan, dan tersembunyi berarti anti normatif atau menyimpang. Dalam konteks ini, secara potensial pemberdayaan identitas dapat terjadi di lingkungan online. Stalans dan Finn menyebutkan bahwa dalam mempertahankan anonimitas atau identitas palsu selama tindakan kejahatan lebih mudah dilakukan di ruang virtual daripada di ruang fisik nyata. Aplikasi avatar, perangkat sekali pakai, dan web di mana mesin telusur tidak dapat mendeteksi situs web karena lapisan keamanan tambahan memfasilitasi penyembunyian transaksi kriminal, sosialisasi ke dalam subkultur, dan jaringan orang-orang yang terlibat dalam perilaku terlarang atau non-konvensional. Materi selanjutnya yaitu cybercrime dan bahaya identitas korban. Holt dan Yar mengungkapkan bahwa cybercrime berpotensi menyebabkan konsekuensi negatif yang lebih luas lagi bagi individu, baik yang melakukan kejahatan tersebut dan menjadi korbannya, serta institusi dan masyarakat secara lebih luas. Kejahatan dunia maya dapat menargetkan individu sebagai perluasan dan viktimisasi secara langsung, seperti cyberstalking atau cyberbullying. Baik, saya akan menjelaskan mengenai memahami bentuk cybercrime. Bentuk-bentuk cybercrime ini ada 3 penggolongan, yaitu yang pertama cybercrime yang ditinjau dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Hal ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu unauthorized access. Kejahatan ini terjadi di mana seseorang yang menyusup ke dalam sebuah sistem jaringan komputer yang tidak disertai izin yang sah dari pemilik sistem tersebut. Yang kedua itu menyebarkan virus dengan sengaja. Penyebaran ini biasanya dilakukan via email dengan pemilik yang tidak menyadari adanya kejahatan tersebut sehingga dia secara tidak sadar ikut menyebarkan virus ke email orang lain. Selanjutnya itu ada konten ilegal. Kejahatan ini berupa aktivitas pemasukan informasi atau data yang tidak benar, tidak etis, bahkan dapat melanggar hukum, misalnya menyebarkan pornografi. Selanjutnya itu ada data forgery. Cybercrime jenis ini dilakukan dengan memalsukan data dalam internet yang merupakan dokumen penting yang biasanya dimiliki oleh lembaga yang memegang situs web database. Selanjutnya ada cyberstalking. Kejahatan ini dapat dikatakan sebagai teror dalam bentuk hujatan atau mengganggu dengan melecehkan dan mengirimkannya via internet secara berulang-ulang. Hal ini banyak dilakukan karena pembuatan email yang terbilang mudah, yaitu tidak memerlukan banyak data yang valid dan data bisa dipalsukan dan akhirnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada cyber espionage, sabotase, dan extortion. Kejahatan dengan memata-matai melalui cara masuk ke dalam sistem milik sasaran yang disebut dengan cyber espionage. Sedangkan sabotase atau extortion adalah kejahatan dengan melakukan gangguan, merusak data, hingga sistem jaringan internet yang terhubung menjadi rusak pula. Yang terakhir ada hacking dan cracker. Hacking adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang hacker yang mempelajari sistem komputer dengan detail dan cara untuk meningkatkan kapabilitasnya.
Dapat dikatakan bahwa cracker adalah hacker yang menyalahgunakan kemampuannya ke aktivitas yang negatif atau kejahatan, misalnya pembajakan akun orang lain. Selanjutnya yaitu cybercrime yang ditinjau dari motifnya. Yang pertama, kejahatan cyber sebagai murni kriminal. Kejahatan ini biasanya memang menggunakan internet sebagai sarana kejahatan dengan sengaja. Misalnya pencurian nomor kartu kredit untuk digunakan dalam perdagangan di internet yang disebut dengan carding. Yang kedua ada cybercrime dengan kejahatan yang masih abu-abu. Maksudnya di sini adalah sulit untuk menggolongkan motif dari pelaku yang telah melakukan kejahatan tersebut. Misalnya kejahatan probing atau port scanning yang merupakan kegiatan mengintai untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sasaran. Yang ketiga ada cybercrime ditinjau dari sasaran kejahatan. Yang pertama yaitu serangan kepada individu. Kejahatan ini menyerang perorangan atau disebut dengan against person. Contoh kejahatannya yaitu penyebaran pornografi, cyberstalking, cyber trespass, atau kejahatan yang dilakukan untuk menyusup ke wilayah privasi orang lain seperti web hacking dan memata-matai melalui internet. Yang kedua ada serangan terhadap hak milik. Serangan ini dilakukan dengan sasaran hak milik orang lain atau disebut dengan against property. Contoh kejahatannya itu carding. Seperti yang di awal tadi, carding itu mencuri nomor rekening untuk digunakan sebagai perdagangan di internet, dan data forgery, hijacking, dan beberapa lainnya yang merugikan hak milik orang lain. Yang ketiga itu ada serangan terhadap pemerintah. Kejahatan ini disebut dengan cybercrime against government, dengan contoh kejahatannya adalah terorisme sebagai ancaman terhadap pemerintah. Cracking ke dalam situs pemerintah atau situs militer juga termasuk dalam kejahatan jenis ini. Selanjutnya ada teori dan petunjuk masa depan. Yang pertama ada teori kriminologi. Teori pertama yaitu teori anomi. Teori ini dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang yang melakukan kejahatan cyber. Teori ini beranggapan bahwa kejahatan muncul dalam masyarakat karena tidak adanya norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut. Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime, maka sebenarnya teori anomi ini tidak bisa menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan cyber. Tetapi jika hanya diartikan sebagai anggapan individu bahwa tidak ada norma tentang kejahatan cyber di Indonesia, maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami. Selanjutnya ada teori asosiasi diferensial. Teori ini juga dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang yang melakukan cybercrime. Menurut teori ini, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok inti. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan cybercrime, yaitu pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama. Begitu pula prinsip asosiasi diferensial yang tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan. Selanjutnya yaitu ada teori kontrol sosial yang dapat digunakan juga untuk menganalisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan cybercrime. Nah, menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri pelaku tersebut sudah melemah, atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak memiliki ikatan sosial lagi di dalam masyarakatnya. Hal ini biasanya terjadi pada kalangan remaja. Selanjutnya ada petunjuk masa depan dalam penanggulangan cybercrime. Yang pertama yaitu pengamanan sistem. Untuk mencegah adanya kejahatan penyusup yang merusak bagian sistem, maka pengamanan sistem yang terintegrasi sangat diperlukan. Pengamanan sistem ini dapat dilakukan dengan mengamankan bagian FTP, SMTP, Telnet, dan web server. Yang kedua yaitu penanggulangan global. Menurut the Organization for Economic Cooperation and Development, ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan tiap negara untuk penanggulangan cybercrime.
Yang pertama itu melakukan pembaruan secara modern terhadap hukum pidana dan hukum acaranya. Yang kedua yaitu memperkuat sistem keamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cybercrime dan bagaimana cara mencegahnya. Yang keempat, mengeratkan kerjasama antar negara untuk menanggulangi cybercrime. Dan yang terakhir yaitu membuat aparatur dan penegak hukum lebih memahami semua hal yang berhubungan dengan cybercrime. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Kami harap materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.